Halo teman-teman semuanya, saya Tias. Di sini kita akan membahas tentang teori komunikasi dalam mata kuliah perspektif dan teori komunikasi, yang tentunya teori ini nantinya akan dikaitkan dengan studi kasus tentang fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ada teman. Halo, saya Rani. Jadi di sini saya bakal nemenin Mbak Tias nih terkait bincang-bincang kali ini. Iya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah teori dalam komunikasi yang berjudul relational dialektik. Boleh dong Rania dijelasin apa sih relational dialektik itu? Nah, jadi relational dialektik teori ini merupakan konsep filosofis yang ditemukan oleh Baxter dan Montgomery di tahun 1988, yang dimana konsep ini tuh mencerminkan adanya ketegangan di antara dua orang, atau misalkan kayak adanya ketegangan di antara hubungan nih, yang dimana konsep ini merupakan kontradiksi yang muncul ketika dua orang tersebut berbeda pandangan yang mempertahankan suatu hubungan, seperti itu. Nah, untuk membahas fenomena ini lebih lanjut agar teman-teman paham tentang fenomena relational dialektik ini, maka kita akan mengaitkan dengan fenomena apakah yang akan kita bawakan. Jadi di sini kita akan membawakan fenomena terkait friends with benefit. Oke, jadi friends with benefit itu kalau misalkan kita terjemahkan itu benefit itu adalah sebuah keuntungan. Namun dalam hal ini keuntungan yang dimaksud dalam tanda kutip itu adalah keuntungan yang menurut mereka ya seperti hubungan seksual. Ya, seperti hubungan seks, karena memang keuntungan itu kan luas. Ada keuntungan dari segi relasi kerja, keuntungan dari segi pengetahuan dan lain sebagainya. Namun di sini kita lebih fokus keuntungan dari segi hubungan seksual. Oke teman-teman, untuk membahas teori dan dihubungkan dengan fenomena lebih lanjut, di sini kita sudah bergabung teman-teman satu kelompok kita, kelompok 2. Halo teman-teman semuanya. Di sini sudah ada Feby, Arin, Dava, Wardah, dan Mbak Asta. Namun masih ada satu teman kita yang belum bisa bergabung karena teman kita satu ini menjadi kamera woman, kemudian DOP perlengkapan dan lain-lain. Kita sapa Jan. Halo Jan yang ada di balik layar. Halo. Oke, langsung saja kita mulai ya diskusinya teman-teman. Boleh dong Mbak Wardah kasih pendapatnya tentang teori dan studi kasus. Halo, terima kasih Tias atas kesempatannya. Kali ini aku akan membahas tentang teori dialektika hubungannya dengan FWB ya. Jadi dalam teori ini ada 3 poin penting yang mau aku angkat nih ya. Bagaimana pasangan mempertahankan hubungannya. Yang pertama adalah keterbukaan dan kedekatan. Kedua adalah kepastian dan ketidakpastian. Dan ketiga adalah keterhubungan dan keterpisahan. Nah, FWB sendiri adalah kuat akan hal yang ambiguitas, di mana tidak ada kepastian yang terjalin, dan itu inti dari FWB itu sendiri. Keterbukaan sangat minim karena tidak ada jaminan bahwa pasangan FWB kita tidak melakukan hubungan lain dengan perempuan atau laki-laki lain di luar sana, dan itu berbahaya bagi kesehatan mereka dan juga mental mereka tentunya. Nah, jadi FWB saya yakin tingkat hubungannya tidak bisa berjalan lama gitu Tias. Oke, terima kasih Wardah atas pendapatnya. Wah, serem juga ya dampaknya, atau bahaya juga dampaknya kita buat kesehatan mental terutama. Namun untuk lebih jelasnya gimana sih FWB, penerapan FWB ini dalam kehidupan sehari-hari, kita saksikan cuplikan film berikut ini. I just feel like we should chill for a while. I think we should take a break. You're breaking up with me? It's not you. Of course it's me. It's me. I don't like you anymore. You said that I was your soulmate I did? When? when we were at that bed and breakfast having sex. You know, that doesn't That doesn't what? count. I'm done with the relationship thing. I'm emotionally unavailable. I'm emotion damaged. You know what I'm saying? No emotions, just sex. So I guess we should just start. Bedroom. Berarti dari kita lihat film tersebut, dari film Friends with Benefit, berarti FWB tuh rumit banget ya Mbak, karena gak ada komitmen ya gak sih? Iya bener. Dan untuk pembahasannya lebih lanjut ini banyak sih jurnal-jurnal yang membahas tentang FWB ini. Dah, di sini kita sudah ada Feby. Boleh dong Feby kasih pendapatnya?
Mbak Tia, thank you. Jadi menurut saya nih dikaitkan dengan cuplikan film tadi, saya setuju dengan Mbak Wardah karena dalam ending film tersebut memiliki ending yang tidak diharapkan, di mana kedua pasangan tersebut menjalin hubungan cinta atau asmara dengan having sex itu adanya komitmen, oke kita nggak mau untuk resmi nih. Jadi dikaitkan dengan FWB ini sendiri dikarenakan mereka pernah merasakan kegagalan dalam hubungan, tidak mau ada patah hati lagi, terus sakit hati kembali. Nah tapi sering berjalannya waktu mereka punya perasaan yang masing-masing, cuman karena komitmen mereka sendiri akhirnya mereka menyembunyikannya dan timbullah nih rasa ketidakterbukaan dari pasangan FWB. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hubungan FWB ini kedepannya tidak ada kepastian dan juga harapan untuk melangkah di kemudian hari. Nah sesuai dengan poin Mbak Wardah tadi, relate sama relational dialektik karena tidak adanya ketidakpastian, tidak adanya keterbukaan dan juga berhubung pada akhirnya keterpisahan. Terima kasih Mbak Tia. Terima kasih Feby. Ya begitulah teman-teman ya cerita dari film yang berjudul Friends with Benefit itu. Dan selanjutnya tadi kita udah bahas bahwa FWB ini sudah dikaji dalam berbagai jurnal internasional. Siapa sih habis ini yang akan menjelaskan? Habis ini yang bakal ngejelasin tuh yaitu Mas Dava nih. Coba dong Mas Dava jelasin terkait FWB itu apa? Iya, boleh dong Mas Dava dari jurnal-jurnal internasional. Siap, nih saya menemukan jurnal juga yang meneliti Friends with Benefits. Judulnya Examining the Relationship Satisfaction Through Intimacy and Jealousy in Individuals Undergoing Friends with Benefits Relationship. Hasil dari jurnal ini dari 304 hampir separuh diantaranya menyatakan adanya penyesalan menjalani hubungan Friends with Benefits ini. Merasa kurang puas dan menganggap hubungan Friends with Benefits adalah hubungan yang bersifat toxic. Friends with Benefits bukanlah hubungan yang dapat menjadi kebahagiaan sebagai tujuan, melainkan masing-masing pihak cenderung tidak akan berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan dengan sifat keterbukaan. Sesuai dengan teori dialektika hubungan, maka hubungan ini akan sulit dan jauh dari kata berhasil dan bisa jadi tidak menimbulkan kebahagiaan, malah menimbulkan masalah. Gitu, Mbak. Oke, thank you Dava. Berarti menurut aku FWB itu toxic relationship ya Mbak? Iya bener sih, memang hubungan yang bersifat toksik itu harus dihindari. Namun kalau misalkan adanya FWB ini tentunya ada alasan-alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa menceritakan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi adanya FWB ini, yang tentunya dikaitkan dengan teori relasional dialektik. Kira-kira siapa nih ya yang mau membahas? Setelahnya mungkin di sini bakalan dibahas oleh Mbak Arin sama Mbak Asta nih. Oke, boleh. Mbak Arin, Mbak Asta, oke silahkan Mbak Arin dulu ya untuk faktor-faktor adanya FWB ini. Terima kasih Mbak Tias sama Rania. Jadi di sini aku ngambil dari beberapa penelitian tahun 2019. Itu menurut West and Tanner itu mereka meninjau pasangan yang berhubungan itu sifatnya itu adalah konstan dan selalu memiliki kemajuan gitu loh pergerakannya. Jadi selama menjalani hubungan itu lama-kelamaan mereka akan muncul keterikatan, terus kemudian dorongan terhadap keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan realita gitu. Jadi mereka itu berusaha untuk mengurangi atau berusaha untuk berdamai dengan keinginannya mereka, tapi mereka nggak berusaha untuk menghilangkan keinginan tadi. Jadi kayak semacam ada konflik batin, peperangan batin, terus kemudian ada suatu kewajiban untuk berkompromi dalam dirinya sendiri. Kalau kita kaitkan dengan FWB, jadi otomatis dorongannya itu berasal dari internal karena kan muncul keterikatan emosional dalam mereka. Jadi ini dibuktikan dari salah satu jurnal Child and Family Studies tahun 2014 bahwa mereka yang terlibat dalam FWB itu muncul keterikatan emosional, tapi mereka nggak punya keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang baik. Jadi kayak lama-lama mereka akan tersiksa, terus kemudian lama-lama frustasi karena ketidakjelasan hubungan gitu loh, yang seharusnya mereka terhindar dari rasa sakit hati karena hubungan yang berkomitmen, justru mereka malah masuk ke dalam konflik yang baru gitu sih kalau aku.
Oke, jadi begitulah ya pendapat dari Mbak Arin. Kalau misalkan saya mengambil kesimpulan nih, jadi orang yang ingin melakukan FWB ini tujuan awalnya adalah untuk menghindari masalah dari sebuah komitmen. Namun ketika melakukan FWB akan timbul masalah yang lain bagi mereka pelaku FWB. Begitu gak sih? Iya sih, berarti sebenarnya FWB ini kayak complicated juga ya Mbak. Iya, Mungkin benar-benar. habis ini kita bisa dengerin kali ya pendapat dari Mbak Asta. Oke, boleh. Mbak Asta, boleh dong kasih pendapatnya? Hai, thank you Rania sama Tia, seru ya pendapatnya teman-teman. Jadi gini sih teman-teman, kalau mau faktor internal itu tadi bisa mengaruhi sikap yang akan kita lakukan kepada teman FWB kita. Jadi bisa jadi nantinya kita akan menghadapi teman FWB kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain, pacaran atau menikah. Otomatis sih keterikatan emosional ini akan menumbuhkan rasa cemburu, dan tidak jarang kecemburuan ini juga akan menimbulkan konflik kayak kurang perhatian, kesepian, dan sebagainya. Di teori dialektika relasional ini, menurut Vincent Tarnell di tahun 2009 berpendapat bahwa seseorang akan merespon dialektika, yaitu bentuk seseorang berusaha dapat mengolah ketegangan hubungan yang terjadi secara terus-menerus. Kalau dalam FWB sendiri, mereka cenderung mempunyai komunikasi dua arah kayak gitu deh. Kalau menurut Scott dan kawan-kawannya di tahun 2016 telah membuktikan bahwa pasangan FWB memprioritaskan komunikasi secara terbuka dan tetap sadar saat melakukan aktivitas seksual. Jadi menurut saya tidak selamanya FWB ini gagal, tergantung bagaimana keterampilan dialog antara kedua pasangan. Untuk menjadikan FWB ini berhasil, ada semacam aturan dasar yang ditetapkan buat membatasi emosional sebagai upaya mengolah ekspektasi. Mereka juga melakukan diskusi loh tentang bagaimana mendefinisikan hubungan, jenis, dan frekuensi kegiatan seksualnya, dan keputusan untuk merahasiakan hubungan dari publik. Kayak gitu deh Tias dan Rania. Wah, terima kasih Mbak Asta. Menarik sekali ya diskusi kita kali ini. Nah, kalau misalkan kali ini kita bakalan ngasih kesimpulan aja ya kali ya terkait FWB ini seperti apa. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Jadi kalau misalkan boleh nih kita kasih kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Yang pertama, tadi kita udah ngerangkum ya. Hubungan FWB itu mencangkup poin-poin dalam teori relasional dialektik, yaitu tidak adanya keterbukaan antara personal pelaku FWB ini, namun adanya kedekatan emosional bagi masing-masing, meskipun hubungan ini tidak berorientasi untuk membangun kepada jenjang yang lebih serius. Untuk yang kedua, tidak adanya kepastian atau hubungan yang berdasarkan sebuah ketidakpastian. Jadi mereka bebas mengakhiri hubungan ini tuh kapan aja. Dan kemudian pasangan FWB ini tidak mempunyai keterhubungan yang mendalam satu sama lain yang memungkinkan untuk adanya perpisahan di antara keduanya. Nah, kalau di sini aku memberikan kesimpulan nih buat terkait FWB. Jadi ada jurnal yang membahas terkait hubungan FWB di Indonesia, yang dimana ternyata separuhnya itu mereka gagal nih ngejalanin FWB karena mereka itu takut sama resiko yang ada, seperti misalkan kesehatannya seperti apa, terus juga mungkin ada kehamilan di luar nikah, sama juga sanksi sosial. Dan di sini menurut Scott, di tahun 2010 FWB ini dapat bertahan tergantung dari bagaimana mereka berkomunikasi. Karena di sini yang seperti yang kita ketahui bahwasanya FWB kan punya banyak resiko ya, jadi mereka harus berkomunikasi terkait resiko yang ada tuh seperti apa sih, biar mereka juga nggak baper ngejalaninnya, kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi memang harus paham bagaimana konsepnya FWB itu dan juga konsekuensinya. Oke, menarik sekali ya diskusi kita kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian nih diskusi kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatan fisik dan mentalnya. Jangan lupa jaga hati, semoga kita terhindar dari hal-hal yang berbau toxic, apalagi toxic relationship. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa, dadah.